Universitas Muhammadiyah Palopo, Program Studi Manajemen Kelompok 3 Semester 5. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Sukri SEMM. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 5 anggota kelompok yang masing-masing berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nurul Islamia dengan NIM 2211261, Wulandari dengan NIM 2211271, Putri Handayani dengan NIM 2211270, Aninda Aprilia dengan NIM 2211265, dan Pratiwi NIM 2211268. Dengan judul Seleksi Sumber Daya Manusia atau SDM. Pengertian seleksi SDM. Seleksi sumber daya manusia atau SDM adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan budaya organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kompetensi, keterampilan, dan karakteristik yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam posisi yang tersedia. Seleksi SDM tidak hanya melibatkan penilaian terhadap kemampuan teknik calon, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepribadian, nilai-nilai, dan kesesuaian dengan visi serta misi organisasi. Proses seleksi SDM. Proses seleksi SDM umumnya terdiri dari beberapa tahap terstruktur, antara lain 1. Pengumuman lowongan pekerjaan. Informasi tentang posisi yang tersedia disebarluaskan untuk menarik calon pelamar. Yang kedua, penerimaan lamaran calon pelamar. Mengirimkan aplikasi dan dokumen pendukung seperti CV dan surat lamaran. Dan yang ketiga, penilaian awal. Seleksi awal dilakukan melalui penyaringan dokumen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. Dan yang keempat, wawancara kandidat yang lolos seleksi awal diundang untuk wawancara yang dapat berupa wawancara tunggal, panel, atau berbasis kompetensi. Dan yang kelima, tes kemampuan dan psikologi dilakukan untuk menilai keterampilan teknis dan aspek psikolog seperti kemampuan berpikir kritis dan kecocokan kepribadian. Dan yang keenam, pemeriksaan referensi, menghubungi mantan atasan atau kolega untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja dan pun faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi SDM. Yang pertama itu A. Kriteria kualifikasi, standar pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi teknik yang ditetapkan untuk posisi tertentu akan mempengaruhi keputusan seleksi. B. Budaya organisasi, kesesuaian antara nilai dan budaya organisasi dengan karakter calon karyawan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. C. Metode seleksi, jenis dan pendekatan yang digunakan dalam proses seleksi seperti wawancara, teks, atau penilaian dapat mempengaruhi hasil seleksi. D. Persepsi dan bias. Persepsi individu yang terlibat dalam proses seleksi bisa mempengaruhi keputusan, termaksud adanya bias yang mungkin terjadi terhadap calon tertentu. Adapun metode seleksi SDM yang pertama
Wawancara. Wawancara adalah salah satu metode seleksi yang umum dan efektif. Dalam wawancara, calon karyawan berinteraksi langsung dengan pewawancara untuk membahas pengalaman, keterampilan, dan motivasi mereka. Yang kedua, tes psikologi. Tes psikologi dirancang untuk menilai aspek-aspek tertentu dari kepribadian dan kemampuan kognitif kandidat. Yang ketiga, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah metode mengacu pada evaluasi terhadap kandidat berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya. Proses seleksi SDM yang efektif dan memerlukan penetapan kriteria yang jelas dan relevan. Beberapa kriteria utama yang perlu diperhatikan adalah 1. Kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu dengan baik. Dalam menetapkan kriteria seleksi, organisasi harus mengidentifikasikan kompetensi inti yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang kedua itu pengalaman kerja. Pengalaman kerja kandidat adalah faktor penting dalam proses seleksi. Pengalaman sebelumnya dapat memberikan gambaran tentang kemampuan kandidat dalam menanggapi tanggung jawab pekerjaan. Organisasi biasanya mencari kandidat yang memiliki pengalaman relevan di bidang yang sama atau posisi serupa. Ketiga itu pendidikan dan kualifikasi pendidikan. Pendidikan dan kualifikasi sering sekali menjadi salah satu syarat dalam proses seleksi. Gelar pendidikan, sertifikasi, dan perhatian khusus dapat menunjukkan bahwa kandidat memiliki pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Yang terakhir itu kesesuaian budaya organisasi. Kesesuaian budaya organisasi adalah faktor yang tidak kalah penting dalam seleksi SDM. Kandidat yang sejalan dengan nilai dan misi perusahaan cenderung lebih mudah beradaptasi dan kontribusi positif terhadap lingkungan kerja. Tantangan dalam seleksi SDM. Yang pertama itu ada bias dalam proses seleksi. Bias dapat terjadi pada berbagai tahap dalam proses seleksi, baik itu bias pribadi, pewawancara maupun bias sistematik dalam alat ukur yang digunakan. Bias ini dapat mempengaruhi keputusan seleksi dan menghasilkan ketidakadilan dalam penilaian kandidat, misalnya preferensi terhadap jenis kelamin, usia, atau latar belakang tertentu, dapat menyebabkan kandidat yang berkualitas terlewatkan. Dan yang kedua itu ada keterbatasan alat ukur. Alat ukur yang digunakan dalam seleksi seperti tes psikologi atau penilaian kinerja memiliki keterbatasan. Tidak semua aspek penting dari seseorang kandidat dapat diukur secara akurat, dan hasil tes tidak selalu mencerminkan kemampuan nyata kandidat dalam situasi kerja yang sebenarnya. Yang ketiga itu ada tingginya persaingan pasar tenaga kerja. Nah, dengan meningkatnya persaingan di pasar tenaga kerja, perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan kandidat berkualitas. Banyak organisasi yang bersaing untuk mendapatkan talent terbaik, sehingga mereka perlu menawarkan paket kompensasi yang menarik, peluang pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang positif. Jadi kesimpulan presentasi kami yaitu proses seleksi sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu elemen kritikal dalam manajemen SDM yang berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan individu yang tepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan budaya perusahaan. Seleksi yang efektif tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis dan pengalaman kerja, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi, pendidikan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai organisasi.